Bukannya akan selama-lamanya menjadi pekerja outsourcing yang seharusnya kalau kita bicara hormati apa yang saudara-saudara kerjakan bahkan. Hari ini kawan-kawan adalah pekerja, termasuk kawan-kawan security, kawan-kawan di outsourcing. Kalau Anda paham sejarah adanya outsourcing di PLN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat, ini punya sejarah panjang. Tidak lahir kemarin. Kawan-kawan sudah ada yang bekerja dari tahun 80-an, 90-an, sampai hari ini. Mereka bekerja, mengabdi untuk PLN, melayani, menerangi Nusantara, tetapi kesejahteraannya miris, menyedihkan. Padahal kita tahu, dalam konvensi ILO nomor 111 yang sudah diratifikasi pemerintah Indonesia, jelas dikatakan tidak boleh ada diskriminasi terhadap pekerjaan yang sama. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita datang ke kantor wilayah untuk membuktikan bahwa pelanggaran-pelanggaran terhadap pekerja outsourcing yang terjadi dari tahun ke tahun, belasan tahun hingga puluhan tahun tidak kunjung selesai. Harapannya hari ini pejabat General Manager PLN Wilayah Sulsel Rabar memperhatikan dan mengambil keputusan sebagai pejabat yang bisa memutuskan kontrak-kontrak alidaya terhadap vendor-vendor yang syarat melanggar undang-undang ketenagakerjaan. Karena hal ini merusak tatanan hubungan industrial antara kawan-kawan yang sudah mengabdi bekerja bahkan puluhan tahun, tetapi kehidupannya, kesejahteraannya tidak kunjung berubah sampai hari ini. Boleh dicek data kawan-kawan yang tenaga kopkar kemudian dialihkan menjadi pekerja vendor, masa kerjanya sampai hari ini tetap nol. Tidak pernah dihitung masa kerjanya sejak dia masuk kemudian dipindahkan dari. Sebenarnya ini adalah trafficking, saudara-saudara. Tetapi Permen 19 membolehkan dan undang-undang membolehkan penyerahan sebagian pekerjaan kepada pihak lain, lalu disalahgunakan oleh di atas penderitaan, keringat, tetesan darah, bahkan nyawa kawan-kawan outsourcing. Kalau Anda saksikan bagaimana kawan-kawan bekerja di lapangan, bersentuhan langsung. Pandemi COVID-19 ini sudah setahun sampai hari ini, kawan-kawanlah yang bersentuhan langsung di lapangan. Mereka tidak pernah peduli dengan keadaan, kondisi, bahkan keselamatan dan kesejahteraan kawan-kawan. Mereka hanya mencari uang, keuntungan, tetapi keselamatan dan kesejahteraan kawan-kawan diabaikan. Kawan-kawan hanya diam karena takut dengan intimidasi yang dilakukan oleh mereka. Padahal tidak boleh. PLN ini, saudara-saudara sekalian, perlu Anda pahami, adalah badan usaha milik negara yang diatur dalam undang-undang. Maka kawan-kawan sebagai warga negara Indonesia punya hak yang sama untuk menuntut keadilan di negara ini. Setuju kawan-kawan? Keadilan. Di mana keadilannya ketika diskriminasi terhadap kesejahteraan kawan-kawan yang hanya dinikmati segelintir orang yang bermain dalam kontrak-kontrak vendor-vendor pekerjaan. Kawan-kawan sudah bertaruh menerangi Nusantara, membantu PLN untuk menyinari negara kita. Dinikmati hasilnya hanya oleh oknum-oknum yang dalam mafia-mafia. Kami sudah mendapatkan beberapa data dan laporan. Anggota-anggota kami yang tergabung dalam Serikat Pekerja Elektronik Elektrik, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, yang terafiliasi dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia. Kalau kawan-kawan pegawai PLN yang saya hormati, yang saya muliakan ada di sini, bahwa Serikat Pekerja PLN dan kami di FSPMI itu sejajar, Pak. Karena kami sama-sama berafiliasi di Public Service International di bawah SAS Finlandia. Anda boleh tanya PLN Pusat, Pak Abrar Ali, beliau kenal, saya kenal, karena kami sejajar. Sama di dalam afiliasi kita di Public Service International. Kawan-kawan outsourcing ini
Mereka punya posisi yang sama dan tidak boleh ada diskriminasi terhadap pelanggaran-pelanggaran normatif yang harus mereka dapatkan. Jangan karena vendor-vendor ini, oknum-oknum ini dekat dengan pejabat, mantan pejabat yang menanamkan uangnya ke dalam vendor, diberikan kesempatan untuk menguras habis kesejahteraan kawan-kawan setiap 2 tahun, 3 tahun. Kawan-kawan setengah mati bekerja untuk menafkahi keluarga, tetapi kesejahteraannya sampai hari ini hanya di bawah telapak kaki. Mereka bekerja untuk mendapatkan gaji, tapi gajinya habis untuk pergi bekerja. Di mana keadilan? Kalau ada yang mengatakan bahwa aksi kawan-kawan hari ini di sini salah tempat, bullshit, tidak salah. Karena vendor bermain, karena pekerjaan dari sini. Kalau tidak dilakukan pembiaran, maka harusnya dilakukan eksekusi tindakan seperti yang terjadi di PLN wilayah-wilayah lain yang ada di Indonesia. Modus yang vendor lakukan ketika melakukan pelanggaran, lalu kemudian akan keluar ke wilayah lain. Seperti contoh kasus vendor ahli Dayak PT Arindo di Cirebon melakukan pelanggaran normatif ketenagakerjaan, hingga akhirnya kawan-kawan FSMI melakukan gugatan ke Pengadilan Hukum Nasional di Bandung. Lalu vendor ini kemudian di blacklist oleh PLN di Jawa Barat, tapi kemudian mendapat lagi kesempatan mengambil proyek lelang tender outsourcing di Nusa Tenggara Timur. Kan gila kawan. Jadi mereka hanya pindah dari satu tempat ke tempat lain dengan pola permainan yang sama. Kita curiga, berindikasi bisa saja kita yang bermain di belakang kekuatan-kekuatan mafia bisnis Alidaya ini. Kawan-kawan diperjualbelikan, tetapi tidak sadar. Demikian kabar buruh hari ini. Mohon like, subscribe, komen, dan share-nya ya teman-teman, agar suara buruh didengar seantero negeri ini. TV-nya buruh, TV-nya kaum buruh.